Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq. Ridhonahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarika wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati wa ala syabi'a jama'a ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas dengan tinjauan spiritual. Kita mulai dari syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Tinjauan ini kita ngambil dari spiritual karena keilmuan yang ada ini adalah emotional spirit intelligence atau intelijensi emosional. Namun tinjauan spiritual ini mengedepankan spiritual intelijensi, sehingga kita melihat dari sisi spiritual, yaitu kekuatan Ruhul Kudus untuk menganalisa dari objek yang kita bahas, dinarasikan dalam bentuk narasi yang melalui intelektual. Makanya syariat, tarekat, hakikat, marifat ditinjau dari spiritual adalah sebenarnya tinjauan secara lengkap, komprehensif, sehingga memiliki makna yang lebih luas, aplikatif, dan bermanfaat. Alhamdulillah, kemudian kita mengenal istilahnya syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Adalah tingkatan untuk menjalankan sebuah aktivitas. Kemudian secara umum yang ada ini adalah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Kalau versi Raja Nusantara ini syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Tapi kalau ungkapan yang sering kita dengar dalam masyarakat dari keilmuan itu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Mari kita uji dari sisi pengertian. Syariat kita urutkan dulu supaya memiliki satu kesamaan dalam persepsi. Syariat, tarekat, marifat, dan hakikat versus syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kita ambil contoh yang sederhana adalah rokok. Hadirin rahimakumullah, secara istilah tim Raja Nusantara, bagaimana kita memperoleh rokok? Itu pertama langkahnya adalah syariat. Syariatnya pakai duit. Kemudian tarekat ke warung. Kalau sekarang online karena menggunakan media online. Kemudian marifatnya mengenal jenis rokok.
hakikatnya adalah menikmati rokok. Kemudian kalau kita masukkan istilah rokok ini ke pengertian umum, syariatnya pakai duit, betul. Tarekatnya pergi ke warung atau online, betul. Hakikatnya menikmati rokok. Makrifatnya adalah jenis rokok. Jadi ada istilah yang terbalik dari makrifat ke hakikat untuk versinya tim Raja Nusantara. Tapi kalau yang umum itu dari hakikat ke makrifat. Ini adalah istilah yang kemudian kita bukan membandingkan untuk mana yang benar, tapi memberikan semacam pembanding untuk pengertian supaya ada satu pengertian yang sama. Kemudian setelah kita mengecek dari syariat tarekat ma'rifat hakikat yang menjadi acuan dari tim Raja Nusantara, maka kalau kita cek ke rokok, syariatnya ada duit, tarekatnya kita pergi ke warung, kemudian makrifatnya kita harus ngerti jenis rokok, apakah samsu, gudang garam, atau jarum, super. Nah, hakikatnya adalah menikmati rokok itu sendiri, bagian dari kebutuhan. Harakumullah. Kemudian kita masukkan dalam hukum sholat. Sholat ini syariatnya itu harus Islam. Jadi yang diwajibkan sholat adalah orang Islam. Kemudian melaksanakan sholat dengan, jadi syariatnya adalah Islam. Tarekatnya menjalankan. Mulai dari wudhu, terus melaksanakan sholat itu sendiri. Bagaimana makrifatnya? Mengenal batal dan sahnya sholat. Jadi kita harus mengenal bagaimana sholat itu sah sholat atau bagaimana batalnya sholat, yang membatalkan sholat, yang mensahkan sholat, sehingga sholat itu sendiri diberi pengertian yang ilmunya adalah untuk mengesahkan. Hakikatnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimi sholah, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Mencegah keji dan mungkar. Kalau ini dimasukkan dalam versi yang biasa, versi yang sering kita dengar, syariatnya sholat adalah Islam, betul. Tarekatnya harus menjalankan wudhu, sholat itu sendiri. Hakikatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar, baru mengenal batal dan sahnya sholat. Ini yang oleh tim Raja Nusantara, antara hakikat dan makrifat itu didulukan makrifat baru hakikat. Kemudian kita masukkan lagi zakat. Apa syaratnya zakat? Islam.
haul, nisab, itu syariatnya. Apa tarekatnya zakat? Melaksanakan perintah zakat, mengeluarkan zakat. Apa marifatnya? Menghitung zakat. Apa hakikatnya zakat? Manfaat kepada diri sendiri, orang lain, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanakumullah. Kita masukkan syariat, tarekat, hakikat, dan syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Syariatnya zakat, Islam punya haul dan nisab. Kemudian tarekatnya melaksanakan perintah mengeluarkan zakat, dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian marifatnya menghitung zakat. Hakikatnya manfaat kepada diri sendiri sebagai ketenangan jiwa. Orang lain dasarnya adalah sebagai manfaat untuk sirkulasi kebutuhan dalam masyarakat antara agniya, orang kaya, masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian atas dasar perintah Allah, karena tanda seorang itu taat atau takwa. Kemudian kita masukkan puasa. Puasa dari siri syariat adalah Islam. Kita harus orang Islam. Apa tarekatnya? Melaksanakan puasa. Dari fajar sidik sampai terbenam matahari. Apa marifatnya puasa? Mengetahui sah dan batalnya puasa. Sahnya puasa mencegah dari yang batalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, dan hubungan suami istri di siang hari untuk puasa. Kemudian apa hakikatnya puasa? Tanda taat sama Allah. Tanda taat sama Allah Subhanahu wa taala meningkatkan rasa peduli sesama, setelah merasakan lapar dan haus. Kemudian bisa hakikat puasa adalah dengan taat sama Allah untuk hal-hal yang halal tetap dicegah karena
memenuhi perintah Allah. Makan, minum, hubungan suami istri itu adalah halal, namun dicegah atas dasar perintah Allah. Inilah sebenarnya yang mendasari hakikat puasa adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah dengan sempurna. Handakumullah. Kemudian bagaimana kalau dimasukkan dalam haji? Apa syariatnya haji? Islam. Tarikatnya pergi ke Makkah. Apa makrifatnya? Mengetahui hukum haji, larangan, perintahnya, kemudian menyelesaikan administrasi, apa hakikat dari haji itu adalah yang pertama, taat sama Allah SWT, tanda syiar yang besar sedunia kumpul ke satu tempat di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian halal dan haram untuk menjadi perhatian. Yang halal kita ambil, yang haram kita hindari. Itulah hakikat dari haji. Handakumullah. Kembali bahwa haji kita masukkan dalam 4 karakteristiknya. Haji dalam syariatnya adalah Islam. Kemudian tarekatnya pergi ke Mekah. Makrifatnya kita harus mengetahui hukum haji, larangan-larangannya, perintahnya, dan menyelesaikan administrasi dengan baik itu visa haji, kemudian tiket haji dan fasilitas haji harus diselesaikan dengan baik, karena itu yang menentukan akan tercapainya sebuah perjalanan ke ibadah haji yang hakikatnya taat kepada Allah. Tanda syiar yang besar sedunia kumpul di satu tempat di Makkahul Mukarramah. Kemudian halal dan haram harus menjadi perhatian, karena kita sebagai hamba Allah yang mutakin ini tentu menjalankan perintah, mengambil yang halal, menjauhi larangan, menghindari perbuatan yang haram. Oleh sebab itu, semua alat yang ada ini, syariat, tarekat, marifat, hakikat, ini tidak boleh ditinggalkan satupun. Jadi kalau ada yang bilang tarekat itu lebih bagus, itu benar menurut dia, tapi belum menjawab dari keutuhan. Arifillah, ma'rifatullah itu lebih bagus, itu betul menurut dia, tapi belum sampai memenuhi kebutuhan yang sempurna. Maka dari itu, saudara sekalian, bahwa Islam adalah kafah, ada lewat syariat. Islam harus tarekat dengan jalan yang
sesuai dengan aturan. Ma'rifat mengenal baik dan buruk, halal haram, mengenal sah dan batalnya hukum. Hakikat adalah bagaimana esensi hukum ini diterapkan dalam kehidupan individu, kehidupan sosial masyarakatan, dan persepsi hamba terhadap Tuhan, terhadap Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai muslim ini memiliki pekerjaan yang luar biasa. Sholat 5 waktu. Kemudian zakat ini pelaksanaannya harus mengeluarkan, puasa harus menahan diri dari semua yang membatalkan, dan haji adalah pergi ke satu tempat Baitullah. Semua kalau ditinjau dari ketaatan kepada Allah adalah ringan, dan ternyata perintah-perintah Allah itu membawa akses manfaat yang besar. Mari kita jalankan perintah Allah, menjalankan dengan syariat yang sempurna, tarekat yang istiqomah, ma'rifat yang kafah, dan hakikat yang bermanfaat untuk kepentingan diri sendiri, kepada orang lain, dan atas ridho Allah SWT. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikrim taqamun wa furakum bi hadza wasalakum muslimat wal mu'minina wal mutawassirin wa furakum sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.